Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeno Zikin dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2404111000120. Di sini saya akan mengerjakan tugas pertemuan kelima dari mata kuliah Basis Data 2. Nah, untuk tema tugas kali ini yaitu konsep trigger dalam database. Nah, untuk deskripsi soal, studi kasus yang kita gunakan yaitu marketplace. Nah, untuk deskripsinya, mahasiswa diminta untuk membuat trigger pada database marketplace untuk mengoptimalisasi proses pada database. Gunakan tabel yang sudah ada pada database marketplace seperti tabel menyesuaikan database Anda. Nah, ini adalah contoh beberapa tabel yang bisa digunakan. Oke, nah untuk tugas yang pertama yaitu trigger validasi data. Nah, untuk tujuan dari tugas itu sendiri yaitu untuk memastikan data yang masuk ke database itu valid. Nah, di sini studi kasusnya yaitu pada tabel produk terdapat field ID produk, nama produk, harga, dan stok. Nah, untuk tugasnya sendiri buat trigger before insert untuk memastikan harga tidak boleh kurang dari 0 atau stok tidak boleh kurang dari 0. Jika tidak valid, maka tampilan error. Jadi kita di sini disuruh untuk membuat trigger supaya data yang masuk atau data yang diinput itu valid sesuai dengan database kita. Baik, pertama kita harus masuk ke database yang sudah kita buat yaitu kelompok 9 yang kelompok 11 yang isinya di sini beberapa tabel sesuai pada tugas yang diberikan yaitu tentang marketplace. Oke. Pertama, di sini saya menggunakan tabel dengan nama produk variasi. Di sini kita pertama-tama membuat triggernya terlebih dahulu. Nah, untuk cara membuat trigger kita masuk ke bagian trigger. Setelah itu kita klik new dan kita di sini masukkan contohnya harga kurang dari 0. Untuk nama dari triggernya sendiri di sini saya kasih harga kurang dari 0. Ini untuk contoh. Nah, untuk eventnya, untuk time-nya di sini saya menggunakan before ya. Dan untuk eventnya di sini kita menggunakan insert. Jadi before insert sebelum dimasukkan. Oke. Di sini kita masukkan if Oke, untuk fungsi if new harga kurang dari 0 ini untuk memvalidasi apakah harga baru yang kita masukkan itu kurang dari 0. Jika kurang dari 0, maka di sini kita kasih signal SQL state dari Oke, setelah itu di sini kita set untuk message yang nanti akan keluar ketika kita melakukan insert pada database. Di sini set message text. Di sini kita masukkan tidak boleh kurang dari 0. Nah, untuk contohnya di sini saya memasukkan message yaitu tidak boleh kurang dari 0. Oke, setelah itu kita edit. Setelah itu kita end. Oke, sekarang kita jalankan.
Oke, triggernya sudah kita buat. Setelah itu kita masuk ke baru lagi, kita copy saja yang ini, masuk ke sini. Oke, setelah itu kita masuk ke SQL-nya untuk melakukan insert. Oke, sekarang kita buat untuk insertnya, untuk memasukkan datanya. Sekarang kita juga masukkan itu produk variasi. Sini kita masukkan pertama itu ID produk. Setelah itu ukuran, warna, harga, stok. Setelah itu ukuran, harga, dan stok. Oke, setelah itu di sini kita masukkan untuk value-nya. Oke, untuk value-nya di sini kita masukkan dulu. Untuk value-nya di sini ID produk kita kasih contoh 1. Setelah itu untuk ukurannya 1. Setelah itu untuk ukurannya kita kasih contoh L. Untuk warnanya di sini kita kasih contoh hijau. Oke, setelah itu untuk harganya, karena kita mau mencoba validasi harga minus, jadi kita kasih minus. Kita kasih minus 20.000. Oke, setelah itu untuk stoknya kita kasih 20. Sekarang kita coba. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, di sini untuk error yang keluar yaitu tidak boleh kurang dari 0, sesuai dengan message yang sudah kita buat pada trigger tadi, yaitu tidak boleh kurang dari 0. Jadi untuk trigger pada produk variasi kali ini sudah berhasil. Dan sekarang kita lanjut ke tugas nomor 2, yaitu trigger untuk mengupdate tabel lain. Nah, untuk tujuan dari tugas 2 ini, itu tujuan dari triggernya yaitu trigger dapat mengubah data tabel lain secara otomatis. Untuk studi kasusnya, ketika terjadi transaksi, stok produk harus berkurang secara otomatis. Nah, untuk logikanya, saat data dimasukkan ke detail transaksi, stok produk dikurangi jumlah data yang dimasukkan, dikurangi stok sesuai dengan data yang dimasukkan. Oke, sekarang kita masuk ke database kita. Setelah itu kita buat untuk triggernya. Di sini create new trigger. Untuk nama dari triggernya di sini saya membuat update stock. Oke. Nah, untuk theme-nya di sini kita menggunakan after. Setelah itu kita bikin untuk agar ketika dimasuk ketika ada data yang diinsert, otomatis stok akan berkurang. Oke, di sini kita buat update. Oke, setelah itu di sini kita masukkan ke produk variasi. Kenapa kita menggunakan produk variasi? Karena stok barang itu terdapat pada tabel produk variasi. Jadi ketika kita nanti memasukkan data ke pesanan detail,
otomatis stok pada produk transaksi itu akan berkurang sesuai dengan data yang kita masukkan. Contoh, di tabel produk variasi terdapat 20 stok dan kita memasukkan data pada pesanan detail dengan stok sebanyak 15, otomatis pada produk transaksi stoknya akan tersisa 5. Seperti itu. Sekarang kita set untuk stok sama dengan stok dikurangi Oke, setelah itu kita masukkan where ID variasi. Setelah itu di variasi ID oke. Setelah itu kita end. Itu kita coba jalankan. Di sini terdapat error pada line ketiga. Line ketiga stop. Oh, di sini kurangnya. Oke. Kuantitas. Coba ini error karena belum kolom kuantitas. Bentar. Stop new. Sini kita kurang tipe itu. Nah, hasil ternyata kurang huruf N. Nah, sekarang karena triggernya sudah kita buat, sekarang kita coba untuk memasukkan. Bentar, kita masuk ke pesan detail dulu. Sekarang kita lihat dulu untuk kolomnya. Kolom sebelum kita memasukkan datanya. Oke, di sini kita lakukan select ID. Kita masuk ke produk variasi. Produk variasi. Nah, kita masuk ke SQL-nya, terus kita masukkan. Oke, kita masukkan select ID variasi stock from produk variasi satu. Sekarang kita coba untuk jalankan. Oke, ini untuk awalnya, stok awalnya yaitu 500. Sekarang kita coba untuk menginsert data. Apakah stok yang tadinya 500 akan berkurang secara otomatis?
Oke, sekarang kita masuk ke pesanan detail. Setelah itu kita masuk ke SQL, kita lakukan insert into pesanan detail. Di sini ID pesanan, terus ID variasi, setelah itu kuantitas, setelah itu harga 1. Oke, setelah itu kita masukkan untuk value-nya. Untuk value-nya sini kita langsung bikin 1, untuk ID pesannya 1, ID variasinya 1. Setelah itu untuk kuantitasnya di sini tadi kan 500, kita coba kurangi 50. Coba kita masukkan 50. Dan untuk harga satuannya di sini 100.000. Oke. Nah, untuk logikanya jika kita memasukkan 50, otomatis stok yang awalnya 500 akan menjadi 440. Sekarang kita coba untuk jalankan. Oke. Setelah itu kita masuk ke sini lagi, kita run ulang. Kita coba untuk run ulang. Nah, berhasil. Di sini stok yang awalnya tadi 500 sekarang menjadi 450 karena kita di sini memasukkan pesanan sebanyak 50. Jadi otomatis stok yang tadinya 500 akan berkurang menjadi 450. Oke. Setelah itu kita lanjut ke soal yang ketiga. Untuk tugas ketiga yaitu trigger melengkapi data otomatis. Nah, untuk tujuan trigger bisa mengisi data otomatis tanpa input user. Studi kasus pada tabel transaksi terdapat file ID transaksi, ID user, tanggal, dan total harga. Nah, mahasiswa membuat trigger agar tanggal otomatis diisi tanggal sekarang, bebas sesuai kasus lain. Nah, sekarang kita langsung saja untuk membuatnya. Kita masuk ke database yang sudah kita buat. Jadi setelah kita masuk ke database yang sudah kita buat, sekarang kita untuk tugas yang ketiga di sini kita akan menggunakan tabel pesanan. Oke. Nah, tabel pesanan kita buat triggernya. Oke, setelah itu kita trigger. Ini untuk namanya kita kasih tanggal. Oke. Untuk di sini before, kita menggunakan before insert. Setelah itu kita bikin saja untuk kodenya, yaitu if tanggal pesanan is null, then set pesanan sama dengan oke. Sekarang kita run.
Di sini error pada line ketiga. Error karena tanggal pesanan error pada line ketiga. Oh, oke. Sudah, setelah kita membuat triggernya, sekarang kita lihat dulu untuk apa itu namanya, tabel dari ID pesanan sebelum kita memasukkan datanya. Sekarang kita masuk ke pesanan, yaitu ke SQL, yaitu kita di sini masukkan select ID pesanan, select ID pesanan, terus nomor invoice, setelah itu tanggal pesanan from pesanan. Oke, setelah itu order by ID pesanan is oke. Setelah itu kita jalankan. Nah, ini untuk ID pesanannya. Setelah itu sekarang kita coba untuk menginsert datanya. Untuk datanya ini kita menggunakan insert into pesanan di ID pengguna, setelah itu di kita salah memasukkan, kita harusnya masuk ke pesanan, teman-teman. Ke pesanan, ini kita buat insertnya dot to. Oke, setelah itu kita masukkan ID pengguna, setelah itu ID alamat, setelah itu nomor invoice, setelah itu total harga, setelah itu total sekarang yaitu total diskon.
total diskonnya. Total diskon. Setelah itu kita masukkan untuk value-nya. Value-nya di sini kita masukkan. Kita kasih contoh 1. Setelah itu untuk invoice-nya di sini kita bikin IMP tugas 3. Oke. Setelah itu untuk total harganya kita kasih 150.000. Setelah itu untuk total diskonnya kita kasih 0. Setelah itu ini ada yang kurang teman-teman. Ini kita kasih lagi total bayarnya. Setelah itu kita kasih status pesanan. Nah, ini untuk total bayarnya karena nggak ada diskon jadi tetap 150. Oke, setelah itu di status pesanannya menunggu pembayaran. Oke, di sini kita ini. Oke, setelah itu di sini kita tidak memasukkan tanggal karena kita akan mengecek apakah trigger yang sudah kita buat akan memasukkan tanggal secara otomatis atau tidak. Jadi di sini kita tidak memasukkan untuk tanggalnya. Oke, setelah itu kita coba run. Oke, setelah itu untuk melakukan cek hasilnya di sini kita kode yang sudah kita buat tadi kita run ulang. Nah, di sini sudah otomatis masuk ya teman-teman, untuk tanggalnya sesuai dengan jam dan tanggal saat ini. Jadi untuk tugas 3 sudah selesai, dan untuk tugas kali ini sudah selesai semuanya. Oke, tugas kali ini sudah selesai semuanya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelas dalam penyampaian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.